Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Sosiologi Club. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema multikulturalisme. Sebelumnya silahkan subscribe, like, dan share konten ini ya, asal berikut ini. Definisi multikulturalisme adalah pandangan dunia dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan di masyarakat. Definisi ini dikemukakan oleh Azimardi Azra dalam bukunya Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme. Lalu apa tantangan multikulturalisme? Yang pertama adalah menganggap budaya sendiri yang paling baik. Yang kedua, pertentangan antara budaya barat dengan budaya timur. Yang ketiga, pandangan yang paternalistis, yaitu memandang suatu ras, etnis, klan lebih tinggi kedudukannya daripada ras, etnis, klan lainnya. Menyikapi tantangan tersebut, maka diperlukan yaitu pendidikan multikultural sebagai solusi. Definisi pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Definisi ini dikemukakan oleh Musa Asy'ari di dalam bukunya Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa. Selanjutnya adalah apa dasar diterapkannya pendidikan multikultural di sekolah. Yang pertama adalah perlunya pengakuan terhadap identitas budaya lain. Yang kedua, adat, kebiasaan serta tradisi merupakan tali pengikat kesatuan perilaku di masyarakat. Yang ketiga, kemajuan-kemajuan yang diperoleh suatu kelompok merupakan sumbangan positif untuk negara. Selanjutnya, manfaat masyarakat multikultural untuk membina kehidupan yang harmonis. Yang pertama, untuk menggali kearifan setiap budaya di masyarakat. Yang kedua, adanya penghargaan terhadap budaya yang berbeda memunculkan sikap toleransi. Yang ketiga, menjadi benteng pertahanan diri dari paham kapitalisme yang diskriminatif. Yang keempat, untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Serta yang kelima adalah mengajarkan relativitas kebenaran. Selanjutnya, silakan simak video multikulturalisme berikut ini. Di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di bagian utara Pulau Kalimantan, terdapat satu kota yang cukup menjadi cerminan tentang bagaimana seharusnya memandang perbedaan dan keberagaman dalam satu rumpun kesatuan. Kota tersebut adalah Singkawang. Kota Singkawang merupakan kota pesisir yang terletak di utara Provinsi Kalimantan Barat, berjarak sekitar 145 km dari kota Pontianak, yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota Singkawang resmi menjadi kota madya pada tahun 2001. Jumlah penduduk kota Singkawang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 236.395 jiwa, yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama. Sedikitnya, ada 16 kesukuan yang mendiami kota Singkawang, yakni Tionghoa, Dayak, Melayu, Bugis, Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minang, dan suku lainnya. 3 di antaranya merupakan suku besar yang mendiami kota Singkawang, di samping suku-suku lainnya. 3 suku tersebut adalah Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Singkawang itu dulunya adalah Kabupaten Sambas. Jadi Sam itu dalam bahasa Aka itu 3. Berarti di Singkawang ada 3 suku besar, suku Dayak, suku Melayu, suku Tionghoa. Hal tersebut menggambarkan sisi multikulturalisme terkait etnis di samping beragamnya agama dan kepercayaan yang ada di kota Singkawang. Keberagaman tersebut juga menjadi fondasi yang kuat bagaimana terciptanya persatuan dan keberagaman di tengah perbedaan dalam realitas masyarakat kota Singkawang. Pada tahun 2018, kota Singkawang dinobatkan sebagai kota toleran nomor 1 di Indonesia. Hal tersebut
tercipta karena adanya harmoni di tengah keberagaman masyarakat Kota Singkawang. Dekatnya rumah ibadah kelompok agama-agama yang berbeda sebagai penanda terjalinnya toleransi antar umat beragama di Kota Singkawang. Kadang mereka mulai cap gomeng mulai dari pagi sampai sebelum zuhur. Kadang kalau setelah zuhur dilanjutkan lagi tidak masalah. Dan itu justru menguntungkan karena secara tidak langsung itu akan merambah ke ekonomi dan Keberagaman dalam masyarakat yang multikultur akan menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait toleransi dan persatuan. Biasa kami juga pertemuan adat itu, biasanya semerta itu adat aja. Kami undang orang Jawa, Melayu, Cina, itu disatukan persepsinya. Nanti kita lihat nanti apa yang harus kita perbuat untuk adat ini. Nah, nanti mereka masing-masing menggunakan pada aliran mereka. Tapi tujuannya itu tetap begitulah kan, menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi pada waktu kita mengadakan musyawarah untuk perdamaian itu nyatanya itu damai dengan baik. Jadi tidak ada istilahnya kejadian ini berulang lagi dan tidak ada dendam di antara kita. Hal unik berkenaan dengan kebinekaan dapat ditemui pada usaha bakmi kering Haji Aman. Ia memvariasikan makanan khas Tionghoa yang semulanya berbentuk mie kue tiao, kemudian diubah menjadi mie kering, ditambah dengan babat khas soto Madura, dengan mempertahankan topping khas Tionghoa. Pertama, promosinya sulit sekali Pak sebenarnya, karena kita menjual khas makanan khas Cina. Kalau kita pasarkan kepada orang Islam, Muslim, sulit sekali. Apalagi kita di awal dari orang Muslim, orang Tionghoa kan, sampai ada yang pernah makan demikian. Pak Haji, kalau yang orang non Muslim jual halal gak? Insya Allah halal. Cuma orangnya haram. Hari ini, makanan tersebut telah menggambarkan keberagaman di Kota Singkawang yang bisa dinikmati oleh semua orang. Keberagaman yang ada di Kota Singkawang menuntut komitmen yang kuat di kalangan para warga untuk menjaga kebersamaan di antara mereka sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan rasa kebersamaan dan mengusik rasa perdamaian di kalangan warga Kota Singkawang. Silahkan jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, menurut Anda, apa yang menjadi alasan utama terwujudnya kehidupan masyarakat di video tersebut? Lalu yang kedua, mengapa tidak semua masyarakat di Indonesia berhasil mewujudkan sebagaimana kehidupan masyarakat di video tersebut? Yang ketiga, bagaimana seharusnya peran agamawan atau tokoh masyarakat menyikapi keberagaman kehidupan di masyarakat? Yang keempat, bagaimana kebijakan pemerintah yang tepat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis? Yang kelima, bagaimana cara agar pendidikan multikultural dapat diterapkan dengan baik di sekolah? Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.